Kembali di Sindo Today pemirsa, kecelakaan minibus terjadi hingga mobil terbakar dan mengakibatkan 2 orang penumpang tewas di Jawa Timur. Sementara di Bangka Belitung, warga digegerkan dengan minibus yang terbakar dan menemukan kerangka manusia di dalamnya. Sementara di Sulawesi Tenggara, pemirsa, kebakaran menghanguskan 5 kios. Terlihat sebuah minibus melaju kencang, menabrak, oleng dan terbakar di Jalan Raya Jurusan Trenggalek, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Akibat kecelakaan ini, mobil ringsek dan penumpang terjepit bodi kendaraan. 2 penumpang tewas, sementara pengemudi mobil luka parah. Diduga kecelakaan ini karena kelalaian sopir yang mengemudi terlalu kencang. Para korban selanjutnya dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo, sementara korban meninggal diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Api juga membakar sebuah minibus yang terparkir di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Petugas damkar mengetahui peristiwa tersebut langsung mengerahkan mobil damkar untuk memadamkan api. Tak kalah mengejutkannya, di dalam mobil yang ludes terbakar tersebut juga ditemukan kerangka manusia di bangku penumpang depan. Hingga kini pun polisi masih terus menyelidiki kasus tersebut. Kebakaran depan lorong ke Segoro. Kebakaran depan lorong ke Segoro. Sementara di Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tengah, 5 lapak pedagang kelontong terbakar. Api diduga berasal dari salah satu kios yang ditinggalkan pemiliknya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyebar ke bangunan lain. 4 unit pemadam kebakaran akhirnya dapat memadamkan api usai 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih rekan saya Kevin dan Aulina. Pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dan kita awali dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di jalur flyover saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Di jalur arteri Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan mengalami peningkatan volume kendaraan. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda serta batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian untuk jalur tol arteri Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan masih dalam keadaan ramai dan lancar. Namun untuk saat ini sedang diberlakukan sistem kontraflow yang akan berakhir pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan CCTV dari flyover Simpang Grogol, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini di arah Jalan Raya Dan Mogot yang akan mengarah ke Lejenes Parman masih dalam keadaan ramai dan lancar. Namun dari CCTV kami terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di ruas tol dari arah tol dalam kota Pluit yang akan mengarah ke Tomang, di mana terjadi perlambatan kecepatan kendaraan di sana. Tentunya kami harapkan Anda untuk menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda, karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Kita tinggalkan flyover Simpang Grogol, selanjutnya kita pantau dari kawasan Simpang Nagrek, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Cilengsi yang akan mengarah ke Cibubur saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun pada pagi hari ini memang cukup lancar di kawasan ini, namun antisipasi dengan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini.
Dan yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, arus lalu lintas di kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 232 kasus laka lantas dengan rincian 30 orang meninggal dunia, 42 orang luka berat dan 265 orang luka ringan. Dari data tersebut 61% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menghimbau bagi pengguna kendaraan di jalan raya tentunya dapat memberi prioritas jalan kepada kendaraan mobil pemadam kebakaran dan juga ambulans. Hal ini sudah diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang prioritas kendaraan, di mana kendaraan yang menggunakan sirene dan juga lampu isyarat wajib diberikan prioritas jalan. Hal ini untuk menciptakan keamanan dan keselamatan di jalan. Kemudian bagi kendaraan ambulans ini ada waktu golden hour yang dimiliki ataupun waktu kritis, dan juga mobil pemadam kebakaran bertugas untuk menyelamatkan banyak orang. Tentunya kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Kembali ke rekan saya, Kevin dan Aulina. Silakan. Ya, terima kasih Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Bea Cukai Tanjung Priuk lelang mobil mewah Ferrari seharga 1,5 miliar rupiah. Lelang mobil dilakukan hingga Senin 30 Juni mendatang. Pertama-tama juga saya ingin... Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk menggelar lelang barang yang dinyatakan barang yang menjadi milik negara. 1 unit mobil mewah Ferrari tipe 365 GTB 4 Competition dilelang mulai dari 1,5 miliar rupiah. Selain mobil mewah, barang unik lain dilelang pada periode kali ini. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana ada video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bermain sepak bola viral di media sosial, pemirsa. Ya, bahkan dalam video tersebut Wapres Gibran sempat mencetak gol ke gawang. Aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampil di atas lapangan hijau viral di media sosial. Dalam pertandingan tersebut, Gibran berposisi penyerang dan tampil bersama mantan pemain timnas Christian Gonzalez. Gibran pun turut sumbang 1 gol setelah sepakan mendatarnya tak mampu dibendung kiper. Aksi Gibran bermain bola rupanya terjadi pada 20 Mei lalu. Saat itu Gibran bermain fun football bersama sejumlah tokoh dalam acara yang digelar PP Pemuda Muhammadiyah di Senayan. Turut hadir Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf hingga sejumlah mantan pemain timnas seperti Maman Abdurrahman. Dilansir Satu Wapres, kegiatan ini sekaligus memperkuat pesan bahwa pemuda Indonesia dapat menjadi pelopor persatuan dan toleransi dengan cara yang menyenangkan.